Keluhan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi yang lambat dan juga tidak konsisten mendorong pimpinan fakultas untuk melakukan evaluasi. Melalui pelatihan berbasis perilaku organisasi, staf administrasi mulai memperbaiki komunikasi, kerja tim, dan juga kualitas pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan mahasiswa. Maaf Bu, saya udah bolak-balik ngurus KRS, tapi salah mulu Bu. Informasi yang saya terima itu beda-beda Bu. Ya nih Bu, kayaknya pelayanan administrasinya kurang profesional. Terus juga stafnya juga beda-beda gitu Bu. Mohon maaf ya, saat ini emang administrasi itu lagi kurang baik. Tadi banyak kok dari mahasiswa yang keluh kepada saya. Nanti saya coba komunikasi kepada kepala administrasi saya ya. Mohon maaf ya sekali lagi. Halo, selamat siang Pak. Mohon maaf Pak, telepon mendadak. Di sini saya lagi ada di ruang administrasi. Banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang keluh kepada saya Pak. Kalau boleh, Bapak boleh kesini nggak Pak? Mohon maaf ya Pak, ngeganggu mendadak-mendadak. Halo? Siang? Ya, ada apa? Oke, nanti saya kesana ya. Halo Bu, tadi ada keluhan apa dari mahasiswa? Itu Pak yang tadi saya telepon. Ini mereka ada bilang soal AES sih. Soal AIS-nya. Yang masalahnya ada apa aja deh? Ini Pak, saya ngurus KRS, bermasalah mulu. Ini gini Pak, saya udah ngechat. Cuman balasannya beda-beda Pak. Oh, gitu ya. Oke deh, itu saya jadiin bahan buat evaluasi. Nanti kita bakal adain pelatihan supaya administrasi bisa jadi lebih baik. Bu Naila. Pak Ratna, Halo Bu. saya Pak. Alhamdulillah. Kenapa nih Pak? Tadi kebetulan saya dari administrasi. Saya dapat laporan dari mahasiswa, katanya administrasinya banyak miskom, banyak kurangnya. Kayaknya kita perlu bikin pelatihan deh untuk Iya, staff. bener ya. Oke, baik Pak. Jadi setelah mendengar keluhan Bapak yang disampaikan ke saya tadi, jadi mungkin kita akan fokus untuk mengadakan latihan tentang bagaimana itu kerja sama tim, lalu komunikasi dalam melakukan pelayanan, dan juga sikap yang profesional yang sebagaimana kita lakukan dalam melayani keluhan mahasiswa. Gitu ya Pak? Boleh. Siap. Nanti akan saya atur jadwalnya untuk pelatihan ini. Oke, siap. Hitung ya, Bu. Iya Pak. Karena saya sudah mendapat laporan dari Pak Ronald mengenai beberapa masalah dari akademik ini. Ya, jadi kita akan melakukan pelatihan tentang koordinasi kerjasama. Oke, jadi pelatihan ini ditujukan untuk membentuk perilaku kerja yang efektif dalam pemahaman individu dan juga kelompok dalam organisasi kampus. Nah, jadi dalam perilaku organisasi, pelayanan prima ini lahir dari sikap, komunikasi, dan juga kerja sama tim. Nah, baik sampai sini apakah ada yang bertanya? Oke, Anda. Oke, makasih ya Bu Naila. Aku sekarang jadi paham kok cara kita berkomunikasi, cara kita kerja tim, dan perilaku. Ya kan guys? Kalian harus setuju. Setuju. Makasih, Bu Naila. Pak Ratna, makasih ya Mbak. Pelayanannya sekarang udah cepat dan jelas. Kami sangat terbantu dengan bantuan Bapak. Ya, jadi kami lebih dihargai sebagai mahasiswa Pak.
Makasih juga ya buat adik-adik udah ngasih masukan. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga kalau pelatihan untuk kinerja karyawan itu sangat penting ya. Baik Pak, terima kasih. Dalam organisasi publik, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem atau kelengkapan prosedur administrasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang menjalankannya. Ilmu perilaku organisasi publik mempelajari bagaimana sikap, nilai, motivasi, komunikasi, dan kerjasama aparatur berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di lingkungan kampus, staf administrasi merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Ketika komunikasi tidak berjalan efektif, standar kerja tidak seragam, dan kerja tim belum optimal, maka pelayanan yang dihasilkan menjadi lambat, tidak konsisten, dan menimbulkan ketidakpuasan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya pelatihan berbasis ilmu perilaku organisasi. Melalui pelatihan tersebut, staf administrasi tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis, tetapi juga diarahkan untuk memahami pentingnya sikap profesional, empati, dan komunikasi yang jelas dalam melayani mahasiswa. Pelatihan ini membantu membentuk kesamaan persepsi antar pegawai, memperkuat kerjasama tim, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap peran pelayanan publik yang mereka jalankan. Perubahan perilaku kerja yang positif kemudian tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Proses menjadi lebih tertib, informasi lebih konsisten, dan interaksi antar staf dan mahasiswa berlangsung secara lebih humanis dan profesional. Mahasiswa sebagai pengguna layanan merasakan peningkatan kepuasan, sementara organisasi kampus memperoleh peningkatan kinerja, kepercayaan publik, dan efektivitas organisasi. Dengan demikian, ilmu perilaku organisasi memberikan kontribusi nyata melalui pelatihan yang berorientasi pada perubahan perilaku kerja. Pelatihan bukan sekedar sarana peningkatan keterampilan individu, melainkan upaya strategis dalam membangun budaya organisasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik demi peningkatan mutu layanan pendidikan. Latihan mungkin akan selesai hari ini, namun transformasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena pada akhirnya, keunggulan sebuah kampus bukan hanya terletak pada megahnya gedung atau lengkapnya fasilitas, melainkan pada ketulusan perilaku dan profesionalisme setiap individu di dalamnya. Mari jadikan setiap komunikasi sebagai jembatan dan setiap pelayanan sebagai bentuk dedikasi. Sebab pelatihan bukan sekedar tentang apa yang kita pelajari hari ini, tapi tentang siapa kita saat bekerja esok hari. Satu langkah kecil dalam perubahan perilaku adalah satu lompatan besar bagi mutu kampus kita bersama. Pelatihan ini bukan sekedar rutinitas atau kewajiban organisasi. Ia menjadi ruang belajar tempat kami menyadari bahwa kinerja yang baik lahir dari kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dari proses yang sederhana, kami belajar untuk bekerja lebih rapi, berkomunikasi lebih terbuka, dan saling mendukung sebagai satu tim. Di kampus ini, pelatihan telah mengubah cara kami bekerja, berpikir, dan melayani. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kemauan untuk belajar dan berkembang bersama. Peter F. Drucker said, "The most valuable assets of a 21st century organization is its knowledge workers." One is the loneliest number that you'll ever do.